Shalom warga kerajaan. Rejoice for the Lord has risen indeed. Bagaimana orang tahu bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita? Saya sampaikan minggu yang lalu, dia melenyapkan kedukaan. Dia melenyapkan kebimbangan, keraguan-raguan, dan juga ketakutan. Tapi hari ini saya mau berbicara apalagi yang dikerjakan Yesus setelah dia bangkit. Pertama-tama dia menunjukkan kepada murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Semua murid menunggu Yesus. Tetapi menunggu itu tidak mudah ternyata, ya. Dan Petrus berkata, aku menangkap ikan. Just to kill the time, maybe. Dan Tuhan menunjukkan mereka sudah jadi rasul, sudah membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan mengabarkan tentang Kristus dan sudah mengalami ketemu Kristus yang hidup. Ya, apa yang terjadi saudaraku? Mereka yaitu gagal faham. Untuk apa mereka ke Galilea? To meet the Lord, untuk bertemu dengan Tuhan. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus kedua. Kebangkitan ini artinya kita menantikan kedatangannya, ya. Karena kita nanti akan merayakan kenaikannya ke sorga, pencurahan Roh Kudus, dan menunggu kedatangannya. Tetapi yang luar biasa di sini, banyak orang bunuh diri. Why? Shame and guilt. Shame itu malu, dan kedua rasa bersalah. Kita tahu bahwa dua hal ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun, maaf. Tapi yang hanya bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Ketika Yesus di atas kayu salib, dia itu ditelanjangi sama sekali. Dan salibnya itu bukan di dalam kota atau tempat tertutup. Semua orang yang jarang sekali orang dihukum mati secara terbuka. Ada terjadi Timur Tengah yang pancung kepala dan sebagainya, rajam batu. Tapi ini betul-betul ditelanjangi. Tujuannya apa? Memberikan efek takut kepada orang yang melihatnya. Dan saudaraku, Yesus sudah tanggung itu buat saudara dan saya. Shame. Perhatikan orang yang dikuasai oleh ketakutan. Mereka menundukkan kepalanya. Mereka takut seperti budak. Salah satu nama Tuhan yang diperkenalkan oleh King David adalah He is the lifter of my head. Karena itu segala rasa malu karena bersalah. Dan juga guilty feeling. Banyak orang kenapa membunuh diri, benci pada dirinya sendiri. Ya, ada rasa bersalah. Rasa bersalah tidak bisa dihilangkan dengan apapun. Apalagi cuma dengan obat penenang dan sebagainya. Yang bisa adalah perjumpaan dengan Kristus. Kristus bertanya kepada Simon yang nyangkal dia 3 kali. Yang sumpah tidak kenal dengan dia. Dia tanya, Simon Baryona, Simon anak Yunus, apa engkau mengasihi aku? Ditanya 3 kali saudara. Jadi confession itu penting sekali. He is the high priest of our confession. Dia imam besar pengakuan kita. Ya, karena itu jangan mengaku yang salah. Mengaku karena korbannya dan kebangkitannya, kita menerima hidup yang kekal. Amin. Kita menerima hidupnya Allah sendiri. Zoe, aionion zoe. Ya, hidupnya Allah yang kekal, saudaraku. Bahkan kematian pun tidak lagi menakutkan seperti dulu. Dia tanya 3 kali. Dan Simon make a confession. Lord, you know everything. I love you Lord. Aku mengasihi engkau. Cuma aku terbatas. Aku tidak bisa agapao. Mengasihi engkau dengan agape, sebab itu hanya dari engkau. Ya, firman Allah berkata bukan kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dulu mengasihi kita. God doesn't has love, He is love, God is love. Dan dia mengaku 3 kali. Dan Tuhan angkat dia menjadi pemimpin yang hebat. Bahkan saudaraku, pada waktu Roh Kudus dicurahkan, Simon Peter, dia bukan lagi Simon, anak Yunus, tapi dia adalah Petrus, hamba Tuhan, Kefas, batu yang dipakai oleh Tuhan is a living stone. Karena itu yang mendengarkan yang mungkin ada rasa bersalah, jangan cari kompensasi apapun. Datang pada Kristus dan darahnya akan menyucikan kita dari segala malu dan rasa bersalah. Tuhan berkati Anda semua. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Kurang keras, kurang semangat. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya bahwa kabar kita hari ini sangat luar biasa. Amin. Seberapa kita yang hadir sore hari ini yang penuh dengan sukacita? Coba lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Saya yakin dan percaya
bahwa hari ini kita akan mengalami kasih dan lawatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji menyembah Tuhan sore hari ini. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjamah setiap hati kita. Kami datang padamu Yesus, sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapati kekuatan yang baru Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan, kemenangan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau. Dalam hadirat-Mu Yesus Tuhan, kami bawa pujian, pengagungan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Setiap lidah akan mengaku Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkau kekuatan kami. Kami sembah Kau, kami tinggikan Yesus. Haleluya Yesus, kami sembah Kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Kau bawa setiap hati kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah kami berhadapan dengan-Mu Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu di
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Mari sama-sama kita katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Yesus Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan saja menyanyikan pujian ini. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan sore hari ini. Kekudusan-Mu, penuhi kami Tuhan dengan kekudusan-Mu Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu,
sama menyembah Dia. Shikiara batakana mas, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Yesus, menjamah setiap hati kami yang rindu akan hadirat-Mu. Penuhi hati kami dengan kekudusan-Mu, dengan kekudusan-Mu. Haleluya. Kami sembah Kau Yesus. Mari kita sama-sama sembah Dia. Mari kita tinggikan Dia sore hari ini. Sebab hadirat-Nya ada di tempat ini. Dia sanggup menjamah setiap hati kita. Shikiara bara-bara batakaya nama shikiara bara-bara masuk. Hadirat-Mu, hadirat-Mu menjamah hati kami, Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan kami. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Kau, kami tinggikan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Shikiara bara batakara laban namas syanamaka. Yesus, Yesus, kami sembah Kau, kami sembah Kau Yesus. Sebab dalam hadirat-Mu lah Tuhan ada kekuatan. Sebab dalam hadirat-Mu lah Tuhan kami mendapatkan kemenangan. Sebab dalam hadirat-Mu lah Tuhan ada kesembuhan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan. Sebab dalam hadirat-Mu Tuhan kami mendapatkan sukacita yang besar. Haleluya Tuhan. Shikiara bala 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 mas shikiara namo. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu Tuhan Yesus, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu Tuhan memenuhi hidup kami. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Hadirat-Mu Tuhan, kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
Tuhan. Kau luar biasa. Tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau. Sebab Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang hidup, yang siap memuji, menyembah Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan sore hari ini? Amin. Sekali lagi saudara siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. 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 Sebab Tuhan kita adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Siapa lompat bersama-sama? Yesus, Tuhanku yang benar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalam, Kau jadikan hidup kami lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Lompat bersama-sama katakan, Yesus Tuhanku yang benar, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau dahsyat Tuhan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan laut. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan laut.
hadir, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sebab ada kuasa, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Sekali lagi kita katakan, sebab ada kuasa dalam bersama-sama. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan. Haleluya. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, Tuhan itu sangat luar biasa. Amin. Amin. Haleluya Tuhan. Kesempatan ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, apapun yang saat ini kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Engkaulah yang sanggup menolong setiap hidup kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau akan memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan.
indah dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku Nyatakan besar setiamu, besar setiamu Tuhan. besar setiamu, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu, Besar setiamu Tuhan. besar setiamu, Besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh. Di bawah kolong langit ini Tuhan, tidak ada nama lain yang lebih berkuasa. Kami tahu kami ada di sini sebab Engkau menjadi jaminan atas hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami akan melihat banyak hal terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa, kami semua yang ada di sini tidak pulang dengan sia-sia. Kami diberkati untuk menjadi perwakilan-Mu di tengah-tengah dunia ini untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Iya, saya terima kasih buat Pak Gembala yang memberikan kami kesempatan untuk melayani di sini. Ada Pak Michael, Bu Enji, kami bersama di Papua beberapa tahun yang lalu. Dan Pak Herman dan istri kami bersama di Batam beberapa tahun yang lalu. Hari ini saya dan keluarga sudah menetap di Jakarta. Saya akan men-sharingkan, nama saya Elroy Koyari, saya asli dari Papua. Puji Tuhan ada di sini semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya lihat banyak anak muda yang saya tahu Tuhan akan pakai Anda di waktu yang akan datang. Harus tetap menjaga api, karena api itu bisa ada di mana saja, gitu. Ya, saudara hanya perlu hati yang cinta Tuhan. Kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, tapi waktu kita di dalam Tuhan, Tuhan akan melakukan hal yang tidak pernah kita pikir. Tidak pernah kita pikir. Mari kita buka bersama, ya. Kita buka bersama Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, saya akan bicara hanya satu topik ini tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Ya, orang bodoh dan orang ini tema yang banyak sekali orang sudah sampaikan. Tapi saya tertarik membagikan ini di dalam perspektif saya sebagai orang yang bergelut di dunia teknik, sipil sampai sekarang. Saya itu tidak lulus-lulus, harusnya tahun ini sudah S3. Tapi kelamaan sekolahnya ini, terlalu banyak yang harus dikerjakan. Saya berdoa tahun ini bisa menyelesaikan program doktor di teknik sipil di Brawijaya, di Malang. Lanjut ya. Nah, ada definisi bijaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1, bijaksana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu selalu menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuan, arif dan tajam pikirannya. Yang berikut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijaksana itu pandai dan hati-hati, cermat, teliti dan sebagainya. Apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa sehingga memancarlah keadilan, ketawaduan atau akhlak mulia dan kebeningan hati. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Panjang banget, oleh Alkitab dibikin 2 baris. Oke? Alkitab simpel saja. Bijaksana itu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bijaksana yang sangat rumit. Saya baca aja bingung. Apalagi mengerti kan? Baca aja bisa salah baca nih. Nah, itu bijaksana. Lalu ada kelompok kedua, itu bodoh. Bodoh itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak lekas mengerti. Jadi bisa mengerti tapi lambat. Tidak mudah tahu dan tidak dapat mengerjakan dan sebagainya. Tidak memiliki pengetahuan, pendidikan dan pengalamannya kurang. Lalu bodoh adalah sifat yang menggambarkan keadaan di saat seseorang tidak menyadari satu hal tapi masih memiliki kemampuan untuk memahaminya. Jadi bisa paham tapi dikit-dikit, lambat. Ini bodoh. Bukan berarti tidak tahu sama sekali, tahu tapi lambat. Nah, oleh Alkitab menurut Matius 7 ayat 24 tadi 2 baris saja. Bodoh itu dengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Dunia ini rumit. Alkitab bikin jadi simpel, sederhana saja. Saudara mau masuk kategori apa? Bodoh atau bijaksana? Kalau bicara bodoh bijaksana gampang. Tapi memahaminya itu kita perlu paham. Ini anak muda harus diajar baik-baik. Ya, harus dikasih tahu benar. Next. Orang bijaksana dan orang bodoh itu punya persamaan. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama sudah terima Yesus. Saya yakin kita semua yang hadir di sini dengar firman dan terima Yesus. Jadi kita punya persamaan dengan orang bijaksana atau orang bodoh. Tinggal nanti kita keluar siapa yang jadi bodoh, siapa yang jadi bijaksana. Sama ini. Nah, perbedaannya ada pada tindak lanjut. Tindak lanjutnya ini yang membedakan orang itu. Masuk ke gereja bisa sama-sama bijak. Keluar bisa ada yang jadi bodoh, bisa ada yang jadi bijak. Nah, yang dimaksud dengan bijak adalah dia mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya, sementara orang bodoh tidak melaksanakannya. Kenapa? Videonya bisa diputar.
Ada 2 orang. Oh, saya ingin membangun rumah. Kira begitulah. Tidak penting. Dia mau di atas, yang ini tidak perlu di atas. Langkahlah dia sampai di atas. Ini cukup kuat. Sepertinya saya dapat membangun rumah di atas tempat ini. Dia berusaha. Sekuat tenaga dia meletakkan pondasinya sampai jadilah rumahnya. Saya juga bisa. Tapi saya tidak mau sesulit itu. Ini cukup kuat. Saya bisa membangunnya di sini. Dia berusaha membangunnya. Nah, semua sudah punya rumah. Musim angin berganti, awan mulai menebal, hujan pun mulai turun. Yang di atas batu santai sih. Tidak demikian dengan temannya yang di bawah. Tadi di atas pasir. Runtuhlah. Dan dia tidak memiliki apa-apa lagi. Sama-sama dengar, tapi keluar dampaknya jauh sekali bedanya. Bedanya baca Alkitab gampang. Waktu saudara lakukan, saudara ketemu perbedaan yang sangat besar antara satu orang dan orang yang lain. Next. Nah, saya maju lagi. Sekarang kita bicara tentang dasar bangunan. Ada yang teknik sipil lah? Ada yang teknik sipil. Ya. Ada yang teknik sipil. Nah, dasar bangunan di Alkitab mencatat ada yang dibangun di atas batu menurut Matius 7:24 dan 20 sampai 27, ada yang di atas pasir. Ya. Ini ada 2 hal. Sekarang saya bicara di atas batu. Saya tarik saudara ke dalam. Batunya gimana, pasirnya gimana. Kalau baca gampang, tapi kalau anak teknik sipil pakai data, nanti saudara paham. Kalau yang bangun di atas batu, Alkitab mengatakan dia membangun rumahnya di atas batu. Build his house upon a rock. Di Israel ada 3 jenis batuan yang sering dipakai untuk bangun rumah. Saya sudah baca, saya selidiki. Ada 3 jenis batu yang dipakai untuk bangun rumah, minimal. Bisa lebih, tapi ini yang paling sering. Pertama, batu nari. Batu nari itu batu gamping, batu endapan yang kaya kalsium, merupakan bahan bangunan untuk kota-kota di atas bukit. Ya, teksturnya lembut dan mudah menyerap air, kering, mudah ditambang, mudah dibentuk. Batu ini ringan, dipukul gampang, dihancurin gampang. Ini batu yang pertama. Batu yang kedua, batu aslar namanya. Batu aslar itu batu yang halus, yang dipotong dan dikerjakan yang umumnya berbentuk kubus persegi panjang. Opus isodomum. Jadi batu ini batu besar dipotong-potong. Bentuknya kotak-kotak lalu disusun. Ini batu aslar namanya. Nah, batu yang ketiga, batu basalt. Namanya batu basalt. Batuan ini yang sering dimanfaatkan sebagai pondasi konstruksi bangunan, berwarna abu-abu atau hitam. Jenis batu keras basalt inilah yang dikatakan dalam Matius 7 ayat 24. Ya. Jadi dibilang batu tidak sembarang batu. Batu ini sangat keras. Ya. Ini sebagai dasar bangunan rumah orang bijaksana tadi. Karena dapat menahan beban bangunan dengan baik. Ini gedung ini, ya. Gimana lihat ini? Enggak kelihatan ya. Nah, di pojok itu, oh ini nih. Oh salah ya. Ini enggak ada kolomnya Pak Herman ya. Oh ini canggih nih bangunnya nih. Hanya Tuhan dan pembangunnya yang tahu nih. Ya.
ini gedung ini kalau kita bangun kan ada pondasi. Pondasi itu kita hitung terhadap beban gedung ini. Gedung ini punya berat. Tembok ini isinya batu, pasir, kerikil, pasir sama semen. Dengan campuran tertentu, kalau kita mau mutunya bagus, campurannya dirubah. Campurannya dirubah sampai ada yang disebut ini beton dengan kualitas A. Kualitas misalkan kualitas 300, K300. K300 berarti batu, ada satu batu berukuran 1 cm persegi. Kalau dikasih beban 300 kg tidak pecah. Itu K300. 300 kg dilepas, betonnya tidak pecah. Itu berarti K300. Biasanya digunakan untuk pelabuhan. Bangunan yang bersentuhan dengan air. Nah, kalau ini pasti tidak sampai K300. Ya. Itu dihitung beratnya. Lalu kalau dia lantai 2, dihitung orangnya. Berapa orang di situ dihitung sama bangunan itu supaya bisa ditahan. Sudah orang, hitung lagi angin Pak. Makin tinggi, anginnya makin kencang. Kita hitung, ini akan pengaruhi pondasinya. Lalu waktu dia menekan ke bawah, tanah yang di situ memberikan perlawanan. Namanya tekanan uplift. Itu kita hitung semua, jadilah gedung ini. Jadi kalau orang bilang, wah Bapak tinggal datang. Oh enggak, ini bangunnya. Kita hitung kalau kuliah sampai mencret-mencret. Sampai gempor itu hitungannya. Kalau zaman sekarang ada komputer, dulu kita hitung. Sudah gambar, kok gambarnya aneh, dicoret, tidak ada komputer, jadi hitung ulang. Gambarnya dicoret, dibuang sama dosennya, kita disuruh hitung ulang. Sekarang sudah ada komputer lebih canggih. Nah, itu batu, ya, yang disampaikan dalam Alkitab batu. Sekarang kita lihat pasir. Batunya beda ya, pasir. Nah, pasir ini memiliki beberapa ciri. Satu, teksturnya kasar. Kira-kira diameternya itu 0,02 sampai 2 mm. Strukturnya lepas dan gembur, mudah runtuh, longsor. Suhunya cukup panas. Pasir kalau diterik matahari, saudara pegang jadi panas. Kalau tanah, terik matahari dipegang tidak akan panas. Sehingga pasir itu sulit ditumbuhi karena suhunya panas. Tanaman itu tidak sanggup bertahan. Lalu pasir mudah digali saat membuat pondasi bangunan. Tetapi membangun di atas pasir cukup berbahaya karena jenis tanah ini mudah longsor. Kemudian pasir juga mengalami penurunan yang tidak merata. Ini lantai. Kalau kita dibangun di atas pasir, yang di sini turun, di sini tidak. Akhirnya tehelnya pecah. Sering lihat ya. Ada tehel rumah yang tidak pecah karena kemungkinan di bawah itu ada lapisan pasir. Nah, berdasarkan beban sendiri saja membangun di atas pasir sangat riskan. Apalagi ditambah adanya aktivitas manusia. Ada angin kencang atau hujan deras, beban dari luar, ini sangat berbahaya. Kalau bangun di atas pasir, Alkitab ini tidak tertulis. Begitu kami cek, sulit bikin di atas pasir itu. Saudara berdiri di atas pasir saja ambles. Apalagi bangunan. Karena butirannya yang tadi sifatnya ada 6 ini. Lanjut. Saya masuk terus, saya nggak berhenti di sini. Kalau hanya baca berapa ayat ini, selesai. Oh bijak begini, no, beda jauh. Nah ini contoh. Ini di Tarakan, di Kalimantan Timur. Itu rumah banyak yang longsor karena tanahnya itu mengandung pasir. Apalagi kalau rumah itu dibangun di lereng yang kemiringannya lebih dari 40 derajat. Itu mudah sekali longsor. Nah, next. Ada lagi di sini. Nah, galian pasir Awi Larangan gebrong longsor. Operator alat berat tertimbun. Lagi gali pasir, pasirnya runtuh menimpa operatornya mati. Ya, ini saudara pikir pasir tidak bahaya? Bahaya. Nah, next. Nah, ini banyak nih. Ini tanah, di sini ada tembok nih. Ini ada kelihatan bekasnya nih. Ini tembok. Ini laut. Tembok. Nah, tanah ini di sebelahnya ada jalan. Jalan ini hancur karena jalan ini hancur. Gelombang yang di sini menghantam pondasi tembok, kena kakinya. Digisir, dikikis, temboknya jatuh. Gara-gara tembok ini jatuh, tanah ini jatuh.
Jadi selama tembok ini aman, ini tidak akan pernah jatuh. Gitu. Karena tembok ini tidak sembarang tembok. Itu kami hitung nih. Berapa besarnya? Ini namanya revetment, penahan gelombang. Di pantai ini namanya revetment. Nah, dasar bangunan dinding penahan terkikis oleh gelombang. Lalu lama-lama karena pondasinya tidak stabil, jatuh sehingga bangunan yang di belakangnya, di sekitarnya pun jadi rusak. Nah, untuk itu ya, ini tanah ada bangunan di atasnya. Tanah tempat meletakkan bangunan, ya bangunan ini kalau kita meletakkan di atas tanah, kita pakai sesuatu yang namanya pondasi. Pondasi. Yang di Alkitab ini nanti saudara temukan bedanya. Kadang orang salah persepsi tentang dasar. Dasar beda dengan pondasi. Dasar bangunan tidak sama dengan pondasi bangunan. Beda. Nah, sekarang saya ngomong pondasi. Untuk dapat membangun rumah di atas dasar batuan ataupun pasir, itu dibutuhkan pondasi yang tepat. Nah, secara teknis, dasar meletakkan pondasi disebut tanah. Jadi pondasi berdiri di atas tanah. Atau bahasa Yunaninya pedon atau solum. Nah, kemudian di atasnya tanah ini menjadi pijakan dari pondasi. Pondasi itu harus diletakkan di tanah. Alkitab mencatat pondasi itu ditaruh di batu atau di pasir. Ya. Pondasi adalah struktur bagian bawah bangunan. Ini bawahnya namanya pondasi. Berfungsi menyalurkan beban di atasnya ke tanah. Itu loh. Ini pojok-pojok ini, kotak ini itu ada kolomnya, ada slope-nya. Slope-nya itu nanti jadi pondasi, slope itu menahan dinding ini. Jadi dinding ini diteruskan ke tanah. Jangan sampai tanahnya ambles. Gitu loh. Kita mesti hitung dengan cermat. Lanjut. Ini ada videonya. Ini ada di pojok sini. Yang dikerjakan ini ada di pojok. Lalu ini ada besi-besi naik, itulah yang jadi tiang. Setelah tiang disambung pakai dinding. Nah, ini mereka kerja naik sampai di atas. Ya diikat-ikat. Nanti di besi-besi ini dikasih papan keliling, terus disiramin semen. Jadilah tiang. Itulah, ini kira-kira mereka kerjanya. Ini mesti diletakkan di atas tanah yang pas. Salah saja sedikit tanahnya miring bangunannya. Letakannya ada tanah campur pasir, miring. Kalau sudah miring bisa jatuh itu. Next. Lanjut. Nah, pondasi pada pasir. Ya, ini tadi kan pondasi. Tadi tanah, pasir, batuan dan pasir. Sekarang pondasi pada pasir. Menggali pondasi pada pasir adalah hal yang mudah. Gampang. Saudara lihat anak kecil tadi bikin rumah maunya gampang di atas pasir. Hal ini disebabkan karena butirannya yang mudah runtuh. Lalu persoalan utamanya adalah kurangnya stabilitas pasir yang bisa menahan beban bangunan yang terletak di atasnya. Untuk itu dibutuhkan rekayasa pondasi untuk bisa menahan bebannya. Jadi bisa nggak bangun rumah di atas pasir? Bisa. Bisa loh. Alkitab bilang orang bodoh bikin di atas pasir. Orang bodoh ini bisa jadi pintar. Bisa jadi pintar, ya. Jadi perlu rekayasa, mau di atas pasir, di atas air pun bisa dibikin bangunan. Tapi yang penting itu pondasinya. Nah, caranya pondasi pasir ini harus diperdalam sampai menancap pada lapisan yang keras. Harus didalamin sampai menancap di lapisan yang keras. Biasanya menggunakan tiang pancang. Sampai di situ, pak, begitu dia keras, diam, disitulah dibikin lantainya. Next. Ini tembok tadi yang di tepi laut. Ya, tembok tadi ini tepi laut. Ini kalau di atas pasir, dia harus dikasih pancang. Kalau tidak pakai pancang ini jatuh ini. Karena dia berdiri di atas pasir, di laut, di tepi laut, di pantai itu kan pasir semua. Kalau temboknya mau aman, harus dikasih pancang, masuk ke dalam. Dia harus dimasukkan, berusaha sampai menancap di dasar yang kuat. Harus menancap di dasar yang kuat. Baru bangunannya bisa berdiri. Ya, saudara mulai paham. Ilmu ini mendukung kebenaran firman. Tidak salah. Keren. Lanjut.
Ya, saya tarik saudara makin jauh. Nah, sekarang kalau batu. Menggali pondasi pada batu ini tindakan yang sulit. Hal ini disebabkan karena sifat batuan yang keras dan tidak mudah hancur. Kelebihan batu adalah stabil. Bagus kalau kita letakkan di atasnya. Tapi yang sulit, hal yang sulit dilakukan adalah dibutuhkan usaha keras untuk dapat menghancurkan batu supaya sesuai dengan dimensi pondasi yang kita butuh. Kalau saudara ini misalkan batu, taruh bangunan. Kalau batunya bulat, tidak dipotong, nggak bisa duduk. Miring nanti bangunannya. Maka batu ini harus dipotong, dihajar supaya pondasinya bisa duduk dengan tepat. Sekali lagi, pasir bisa, batu juga tidak mudah. Di atas batu pun tidak mudah. Di atas pasir bukan berarti hancur berantakan, tidak juga. Nah, caranya harus menggunakan tenaga dan peralatan yang ekstra untuk bisa menggali sesuai dengan kebutuhan pondasi pada batuan. Misalnya, saudara bisa pakai palu, bisa pakai linggis, bisa pakai breaker excavator. Ini bisa dibuka nih. Tuh. Nah, ini dia mau bangun pondasi di sini. Susah, Pak. Dia harus pakai alat berat yang ujungnya tajam, namanya breaker. Itu sampai hancur, sampai ada bentuknya, baru dibangun pondasi di atas batuan yang sudah dibentuk. Tidak bisa langsung. Ya, ini harus pakai alat nih. Kita bisa jadi bijak atau bodoh, tergantung kita sendiri. Ya, tergantung kita sendiri. Nah, bangun di atas pasir gampang, tapi tidak stabil. Kalau mau stabil, perdalam pondasinya. Bangun di atas batu, yang Alkitab bilang tadi, saudara pikir mudah. Jadi orang bijaksana tidak mudah, Pak. Tidak mudah bangun rumah di atas batu itu. Sulit. Saudara harus hancurkan supaya batunya rata. Ya, saudara bandingkan. Next. Ini kalau kita mau gali di atas pasir dan batu. Ternyata kalau gali dengan galian pasir 2-3 meter 60.000. Galian batu 2-3 meter 272.000 per meternya. Berarti harganya kurang lebih 4-5 kali lipat. Batu itu lebih mahal galinya. Jadi saudara mau jadi orang bijak yang bikin rumah di atas batu, saudara pikir gampang. Gak bisa. Kita harus berjuang. Tidak bisa enak saja. Saudara mau mengerti firman, berusaha. Anak muda harus cari Tuhan. Sungguh-sungguh. Dia akan berbeda dari orang lain. Beda banget. Gitu. Kalau dia hidup biasa, pikirnya di atas batu, enggak. Terus kalau orang tuh kelihatan bodoh karena bikin rumah di atas pasir, enggak. Begitu dia pulang, dia berusaha. Tancapkan imannya, pondasinya terus. Sampai dia ketemu Kristus. Kuat dia. Ini next saja nih, videonya agak. Saya next saja ya karena mengingat waktu. Nah, dasar batuan itu melambangkan Kristus. Pasir melambangkan hal-hal lain di luar Kristus. Yang seringkali kita andalkan. Harta. Ini andalkan punya uang banyak. Terus posisi jabatan. Ya, ini semua yang di luar Kristus. Pendidikan tinggi, high relation, talenta, pengalaman hidup. Ini semua di luar Kristus. Orang pikir sekarang ini bisa jadi jaminan. Tapi ini sangat berbahaya kalau orang mengandalkan itu sebagai pijakannya. Bahaya sekali. Begitu COVID datang, gak ada satupun yang sisa. Kolaps semuanya. Hanya orang yang tinggal di dalam Tuhan. Tuhan akan menuntun dia. Dia tetap sulit, tetap sulit. Tuhan menuntun dia bertemu dengan hal yang baru. Yang dulu dia tidak pernah pikir. Dia bertemu, Tuhan bilang gali pondasimu, dalam lagi. Di sini belum, turun. Sampai you bertemu dengan saya.
Situ baru saya angkat saudara naik. Ya, kita mau bangun rumah, bangunan itu melambangkan kehidupan kita yang terpancar. Pondasi ini penting. Melambangkan segala usaha yang dilakukan agar dapat menjalani hidup dengan baik yang bersumber pada dasar yang tepat. Ya, sumbernya harus ketemu batu. Kalau saudara belum ketemu, turun terus, masuk sampai saudara bertemu dengan dia. Jadi batu atau pasir sama saja. Begitu kita masuk ke sini, kita tidak tahu kita jadi orang bodoh atau orang bijak. Tidak tahu kita. Yang menentukan adalah waktu kita keluar dari tempat ini. Ya, kalau saudara hari ini masih mengandalkan yang lain di luar Kristus, bertobat. Percuma, Pak. Percuma. Saya tahu betul mengandalkan Tuhan memberikan hikmat untuk memutuskan banyak hal. Di luar itu nggak bisa. Kita butuh tinggal di dalam Tuhan. Hanya dengan demikian fondasi kita ini jadi kuat. Ya. Konklusinya. Lanjut. Kita sudah sampai di bagian terakhir. Saudara mulai bedakan ya. Ya. Next. Konklusinya, bangunlah fondasi hidupmu di atas batu yang kokoh. Yesus Kristus. Jangan di luar itu. Tidak ada dasar lain selain Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 13. Bangunlah hidupmu di atasnya. Jangan di luar itu. Tak tergoyahkan sekarang dan selamanya. Itu yang pertama. Kedua, untuk membangun di atas batu, untuk bisa kuat di dalam Kristus, dibutuhkan usaha yang keras dalam menggali pondasi bangunan. Saudara perlu bayar harga. Hidup radikal, tidak kompromi untuk dapat dipakai menjadi alatnya. Dan semakin serupa dengan Kristus, tidak ada cara lain. Saudara harus iris daging saudara, buat saudara berbeda, baru Tuhan pakai saudara. Kalau saudara hanya sama dengan si A, hari ini masuk cinta Tuhan, besok sama dengan si B, pulang aja. Tuhan gak akan pakai saudara. Ya, saudara mau bangunannya megah dilihat orang, pondasinya harus bagus. Rumah yang besar itu tergantung pondasi. Mau rumah semegah apapun, pondasinya jelek ya jatuh juga. Jangan membangun yang dilihat orang. Kuatkan pondasimu, kehidupanmu akan terpancar. Ya, tapi perlu bayar harga. 3. Konklusi yang ketiga. Jangan meletakkan dasar hidupmu di atas pasir yang mudah roboh dan lepas. Jangan meletakkan dasar hidupmu pada perkara duniawi yang mudah runtuh dan lepas dari hidupmu. Harta, posisi, jabatan, pendidikan tinggi, high relation, talenta, pengalaman hidup, semuanya percuma. Walau Anda menganggap itu sebagai hal yang penting. Hal ini hanya dalam sekejap. Hilang, ganti. Harus diganti. Ya, yang keempat, jangan membangun rumah yang megah tanpa memperhatikan dasar pondasi yang kuat. Jangan kelihatan rohani. Jangan kelihatan baik, nggak penting. Rumah yang bagus, waduh. Kalau pondasinya jelek, hanya butuh waktu dia hancur. Ya, jangan mementingkan apa yang dilihat orang. Bahkan hal yang terlihat rohani pun berdiri di sini, nggak jamin saya lebih baik dari saudara. Tidak. Hanya Tuhan yang tahu hidup saya seperti apa. Ya, jangan membangun hidup dengan karunia yang hebat, rajin melayani, suka menabur, supaya dilihat orang, wah Bapak itu baik banget, wah dahsyat hidupnya. No, kembali tancapkan hatimu, tancapkan imanmu sampai bertemu dia. Harus bertemu dia. Kalaupun itu harus menggores dagingmu, potonglah. Kalau tidak, saudara tidak bisa bertemu dengan dia. Ya. Yang kelima, yang terakhir.
selama masih berada di dunia ini, berusahalah untuk mengakhiri pertarungan hidup ini layak menjadi mempelai Kristus. Jangan memberi hidup karena sudah tidak ada lagi yang diandalkan. Ya, jangan cinta Tuhan kalau sudah tua. Mohon maaf. Ini anak muda khususnya. Jangan, nanti dulu. Saya masih muda, tobat. Saudara justru masih muda, cinta Tuhan. Masa tuamu dahsyat. Banyak orang mau cinta Tuhan tuh ditunda. Nanti aja. Aduh nanti aja. Tuhan panggil dia. Begitu dipanggil nafas satu-satu kan. Nafas sudah satu-satu. Ya sudah pakai respirator. Kami sekeluarga tanggal 15 Januari. Semuanya 10 orang kena COVID. Sama supir, sama mertua. Anak saya 4, pembantu saya 2, supir saya 1. Kena semua. Bareng. Jadi klaster keluarga. Begitu semua kena. Istri saya bingung, semuanya bingung. Saya bilang kalau kena COVID sendiri beda dan kena COVID 10 orang bareng. Ada yang 74 tahun, ada yang 3 tahun. Saat itu saya tahu iman harus kuat. Tenang sudah, saya tenang aja. Saya bilang Tuhan akan menolong kami melewati ini. Dahsyat Tuhan. Sembuh semua pas 15 hari. Coba, mau jaga hidup baik-baik, sama saja. Jadi lebih baik cinta Tuhan. Ya, jangan beri hidup kalau sudah sakitan. Sudah tua, saya mohon maaf kalau saya salah bicara, bukan maksud saya begitu. Saya mau kasih tahu anak-anak muda nih. Jangan sampai sudah tunda waktu, sudah dekat menghadap Tuhan baru. Ku serahkan hidupku padamu. Ya, galilah pondasimu. Kalau saat ini Anda masih berdiri di atas pasir kehidupan, masih andalkan yang lain. Galilah pondasimu hingga tertanam pada sang dasar yang teguh. Serahkanlah dirimu saat ini. Jangan pernah menundanya. Kita berdoa. Pemain musik bisa ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan kami yang dahsyat, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah dasar kami berharap. Engkaulah tempat di mana kami meletakkan semuanya. Hari ini kami tahu Tuhan, tidak ada yang lebih penting dari Engkau. Semuanya akan berlalu, tapi Engkau akan tetap ada buat kami. Tuhan, kami berdoa. Kami berdoa kalau ada yang salah di antara kami Tuhan. Kami masih mengandalkan hal yang lain yang di luar Engkau. Tuhan, ampunilah. Ampunilah kami Tuhan. Yesus, Engkaulah dasar. Engkau kekuatan kami. Tempat kami bersandar, Yesus, Engkaulah Raja, berkuasalah atas hidup kami. Kami percaya, kami percaya, kami serahkan hidup kami hanya bagi-Mu. Tuhan, Kaulah penolong, Kaulah kekuatan, benteng hidup kami. Kami serahkan semua, kami serahkan semua
serahkan semua, kami serahkan semua hanya bagimu Tuhan. Tuhan, kami mau mengalihkan semuanya hanya untuk Engkau Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk generasi muda di tempat ini. Tuhan jamah mereka Tuhan. Biarlah mereka berbeda dari siapapun. Biarlah mereka menentukan masa depan kota ini Tuhan. Kami berdoa dari dalam rumah ini akan ada generasi yang besar yang mempengaruhi kota ini, yang mempengaruhi negeri ini Tuhan, sampai ke seluruh pelosok dunia. Terima kasih Tuhan. Kami hendak meletakkan semuanya di atas Engkau. Semuanya kami lepaskan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah pemilik hidup ini, Allah pemilik masa depan kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Shalom. Sangat luar biasa ya sore hari ini. Tuhan pakai hambanya yang luar biasa jauh-jauh datang ke kota kita tercinta. Ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada api yang sedang diimpartasikan oleh Tuhan buat kita lewat Pak Eroy. Terima kasih Pak Eroy, Bu Lina. Rada aneh sih manggil Pak sama Bu ya. Tapi ya demi kepentingan umat. Terima kasih banyak Pak Eroy. Hambanya yang luar biasa dari Papua pun Tuhan pakai Pak Eroy luar biasa. Tapi ternyata lebih luar biasa lagi malam ini. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya Bapak Eroy Koyari yang telah melayani ibadah kita yang sangat luar biasa pada sore malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan, pekerjaan dan keluarga Bapak. Dan kami berdoa semakin Tuhan tambah-tambahkan lagi pengurapan atas Pak Eroy dan Bu Lina. Hikmat Tuhan, tanda-tanda heran menyertai. Sehingga bukan hanya sukses di karir pekerjaan, tapi pelayanan sungguh mengalirkan hadirat dan kuasa Tuhan. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita sebagai tindakan profetik dan iman kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa ada pesan-Mu yang khusus buat kami. Kami harus tertanam di batu yang kuat Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga kami sungguh jadi rumah yang megah untuk-Mu Tuhan. Punya hidup yang mengalirkan kasih-Mu, mengalirkan anugerah-Mu Tuhan, membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Bukan pada yang lain, tapi hanya Yesus Kristus sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teguran ini, buat api yang Kau impartasikan buat kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu akan menjadi jemaat yang luar biasa, membangkitkan Bondowoso karena kuasa-Mu, karena penyertaan-Mu, hikmat-Mu buat kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu buat kami, berkat yang sudah Kau berikan, yang sedang Kau berikan dan akan Kau berikan buat kami. Terima kasih Kau Tuhan yang luar biasa, terima kasih buat firman-Mu. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat memberi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada
bagianku selamanya, 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 selamanya. Iya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk bersama-sama. Wow, sekali lagi saya atas nama Gembala dan seluruh jemaat dan pekerja mengucapkan selamat Pak dan terima kasih. Mungkin baru pertama kali ke Bondowoso. Ya di sini kotanya kecil tapi kita tidak mau jadi yang kecil. Kita harus membesar terus. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati buah karya tanganmu. Kemanapun kakimu melangkah dalam kebenaran, Tuhan akan membuat berhasil dan berkemenangan. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin.